Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Aku pernah menguping diskusi tentang menik antara Tengku Paya dengan Paman Payatumpi. Menik bisa dianggap penculikan atau fitnah, jika prosedurnya salah. Sebagai tetua penjaga tradisi, Tengku Paya menjelaskan prosedur menik, dan cara penyelesaian oleh kepala kampung. Pertama, si gadis harus menyerahkan diri kepada kepala kampung tempat si pemuda bermukim. Kedua, harus bisa menunjukkan benda atau tanda mata yang pernah diberikan oleh si pemuda. Ketiga, harus dilakukan sebelum malam tiba atau tepatnya siang hari, sehingga tidak dituduh ada unsur pemaksaan atau penculikan. Apa yang harus dilakukan kepala kampung? Tanya Paman Payatumpi waktu itu. Orang menyerah harus diberi perlindungan, kata Tengku Paya yang pernah beberapa kali menangani peristiwa menik. Memang akan datang beberapa orang perempuan mencari informasi keberadaan anggota keluarganya. Datang silih berganti, bisa secara terbuka atau rahasia. Bukan sekali, bisa berulang kali, sampai posisi si gadis diketahui. Apa Tengku katakan kepada mereka? Tanya Paman Payatumpi. Datangnya si gadis ini ke rumahku bertujuan mencari jodoh hidup dan jodoh mati, tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Yang ditujunya adalah si Polan, jelas Tengku Paya. Setelah itu, lelaki dari keluarga si gadis akan mendatangi rumah orang tua si pemuda. Mereka marah, karena menganggap si pemuda telah menculik dan menyimpan anggota keluarganya. Dahulu, besar kemungkinan berlanjut dengan pertumpahan darah, karena kedatangan mereka dilengkapi dengan senjata tajam. Penjaga adat harus segera mengambil alih masalah melalui aturan adat penetap, berupa penyerahan 4 blok kain putih kepada anggota keluarga si gadis. Kalau sekarang, seperti yang pernah Tengku tangani. Tanya Paman Payatumpi. Berdamai, kata Tengku Paya. Bagaimana dengan orang tua dan keluarga si gadis? Tanya Paman Payatumpi. Urusannya diserahkan kepada kepala kampung, jawab Tengku Paya. Masalahnya, setelah menikah, pasangan pengantin akan dijauhi oleh kerabat dari pihak perempuan. Lama-kelamaan, terutama setelah anaknya lahir, biasanya dirintis proses perdamaian. Caranya, pasangan itu ditemani orang tua si lelaki, menjumpai orang tua pihak perempuan. Syaratnya, membawa penyerahan berupa seekor kambing dan beras, gunanya untuk menyelenggarakan kenduri perdamaian. Niko, dari kemarin kok terus melamun. Tegur Dewi sambil menepuk bahuku. Dewi, kataku terkejut. Buyar pula lamunanku tentang aturan adat menik. Sarapan sudah siap, yuk, ajak Dewi. Baik, jawabku bersemangat. Sarapan pagi istimewa terhidang. Ada ikan mujahir goreng diolah dengan bumbu asam manis. Rasanya luar biasa, belum pernah kucoba menu semacam itu. Biasanya, sarapan pagi hanya setengah piring nasi. Pagi itu sampai 2 kali tambah nasi. Bukan aku saja berselera, Adi pun makan dengan sangat lahap. Berat badan Adi bisa tambah nih, kelakarku sambil menghabiskan ikan mujahir asam manis. Kenapa? Tanya Dewi heran. Masakanmu enak terus, pujiku. Bisa aja kamu, kata Dewi sambil menambah sesendok nasi ke piringku. Cukup, kataku menolak tambahan nasi. Tadi kamu bilang masakannya enak, kata Dewi. Nggak sanggup jalan nanti, kataku. Menjelang nikmatani lo sekitar pukul 9, kami sudah siap berlayar. Dewi dan Nisa duduk di lambung perahu. Semua perbekalan sudah dalam perahu, dan pintu pondok pun digembok.